Namaku Novi, usia 33 tahun. 3 tahun lalu, aku mengenal Reza, seorang abdi negara yang bertugas di wilayah timur Indonesia. Kami bertemu lewat teman kuliah, sekadar saling sapa di media sosial, lalu berlanjut menjadi percakapan panjang setiap malam. Entah bagaimana, dari obrolan ringan tentang pekerjaan, hobi, hingga cerita kecil tentang hujan, perlahan aku jatuh pada sosoknya yang sederhana, namun penuh tanggung jawab. Hubungan kami dimulai tanpa janji besar. Hanya 2 orang yang saling menunggu di 2 ujung waktu. Saat aku bekerja di kota kecil, ia berada ribuan kilometer jauhnya, dikelilingi laut dan langit biru. Reza sering mengirim foto pemandangan tempatnya bertugas, dan setiap kali melihatnya, ada rasa bangga sekaligus rindu yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu mencintai seseorang dari kejauhan bukan hal mudah. Ada hari-hari ketika pesan tak segera dibalas, ketika suara di telepon terdengar lelah, atau ketika sinyal di tempatnya hilang berhari-hari. Tapi di setiap jeda itu, aku percaya ia tetap di sana, berjuang, menjaga, dan menepati janji sederhana. Tunggu aku, Novi. Aku pasti pulang. Kadang aku menatap layar ponsel lama sekali, menunggu kabar. Di sisi lain, aku belajar untuk sabar. Karena cinta jarak jauh bukan tentang seberapa sering bertemu, tapi seberapa kuat percaya pada seseorang yang tak bisa kau genggam setiap hari. Dan di balik jarak itu, aku mulai sadar. Cinta sejati bukan tentang kedekatan fisik, tapi tentang keyakinan yang tetap hidup. Bahkan ketika ribuan kilometer memisahkan 2 hati. Hubungan jarak jauh bukan sekadar menunggu pesan atau menatap layar, tapi juga melawan rasa sepi yang datang tiba-tiba. 2 tahun kami menjalani hubungan ini, dan semuanya terasa baik-baik saja. Tapi belakangan ada yang berubah. Reza mulai jarang menghubungi. Katanya, tugas di lapangan makin padat. Kadang ia baru bisa menelepon tengah malam. Suaranya terdengar lelah, namun tetap berusaha hangat. Aku capek banget, Novi, tapi dengar suaramu rasanya pulang, katanya suatu kali. Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuatku tenang. Namun lama-kelamaan, jarak tak hanya diukur dengan ribuan kilometer. Ada jarak baru yang tumbuh di dalam hati. Aku sering menunggu pesan yang tak kunjung datang. Kadang kubuka percakapan lama, membaca ulang kalimat-kalimatnya, sekadar mengingat rasa yang dulu hangat. Suatu sore, aku melihat unggahan foto dari akun teman Reza. Ia bersama rekan-rekannya, tertawa, tampak bahagia. Tapi di sampingnya ada seorang perempuan berpakaian dinas, berdiri agak dekat. Aku tahu tak seharusnya berpikir buruk, tapi rasa khawatir itu muncul begitu saja. Malam itu aku memberanikan diri menanyakan, "Reza, kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini?" Ia hanya menjawab singkat, "Iya, Novi. Banyak hal yang nggak bisa aku ceritain." Jawaban itu membuatku diam. Aku percaya padanya, tapi di sisi lain, aku juga takut kepercayaanku hanya membuatku buta. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Aku menulis banyak pesan yang tak kukirim, berharap suatu hari kami bisa berbicara tanpa jarak di antara suara kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin cinta juga bisa lelah, bukan karena hilang, tapi karena terlalu lama menunggu kabar yang tak pasti datang. Sudah 3 minggu Reza jarang memberi kabar. Aku tahu tugasnya tidak mudah, tapi diam yang terlalu lama membuatku gelisah. Setiap notifikasi ponsel membuat jantungku berdebar, berharap itu darinya. Tapi hampir selalu bukan. Aku mulai mengingat hal-hal kecil tentangnya. Cara ia tertawa, suaranya saat bercanda, bahkan cara ia menyebut namaku dengan nada lembut. Semua terasa jauh, seperti mimpi yang mulai kabur perlahan. Suatu malam, aku memberanikan diri meneleponnya. Lama tak diangkat. Lalu akhirnya terdengar suaranya, pelan, terdengar letih. "Maaf, Novi. Aku di luar jaringan beberapa hari ini." Aku hanya menjawab, "Aku ngerti, Za. Aku cuma kangen." Hening sejenak. Lalu ia berkata, "Aku juga kangen. Tapi kadang aku takut, Novi. Takut kamu bosan nunggu aku." Suaranya bergetar. Aku menahan air mata. "Aku nggak butuh kamu sempurna, Za. Aku cuma butuh kamu tetap di sana, jujur, dan nggak pergi diam-diam." Reza diam cukup lama, lalu menjawab, "Aku janji, Novi, aku nggak akan ninggalin kamu." Namun seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang dari teman Reza. Ia bilang,
Reza dipindahkan ke daerah pedalaman yang lebih terpencil. Akses komunikasi sangat terbatas. Aku tak tahu harus merasa bangga atau sedih. Di satu sisi aku tahu ia sedang mengabdi, tapi di sisi lain aku takut kehilangan jejaknya sepenuhnya. Hari-hari terasa panjang. Aku mulai menulis surat-surat yang tak pernah kukirim, menumpahkan rindu yang tak tahu harus kemana. Setiap malam aku berdoa, bukan hanya agar Reza baik-baik saja, tapi agar hatiku tetap kuat menunggu seseorang yang bahkan tak tahu kapan bisa kembali. Dan di tengah sepi itu, aku baru sadar, kadang cinta paling tulus adalah cinta yang bertahan, meski tak bisa menggenggam apapun selain keyakinan. 3 bulan berlalu tanpa kabar pasti. Aku sudah terbiasa menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala dengan namanya. Tapi setiap malam, aku masih menulis pesan yang tak kukirim, hanya untuk merasa seolah kami masih berbicara. Sampai suatu pagi, ada panggilan tak terduga. Nomor yang tak kukenal. Saat kuangkat, suara di seberang membuatku membeku. "Novi, ini aku Reza." Suaranya pelan, serak tapi hangat. Aku terdiam lama, lalu menangis tanpa bisa menahan. Ternyata sinyal di tempatnya baru diperbaiki. Ia bercerita tentang bagaimana setiap malam ia menatap langit, membayangkan aku melihat bintang yang sama dari tempat berbeda. "Kadang aku lelah, Novi, tapi setiap ingat kamu aku kuat lagi," katanya. Aku tak bisa berkata apa-apa selain, "Aku masih di sini, Za." Seperti yang aku janji. Beberapa minggu kemudian, Reza pulang cuti. Aku menunggunya di stasiun. Saat kulihat sosoknya turun dari kereta, seragamnya lusuh, tapi matanya tetap hangat. Kami hanya saling menatap lama sebelum akhirnya ia mendekat dan berkata pelan, "Kamu nggak berubah, Novi. Masih sabar, masih nunggu." Aku tersenyum sambil menahan air mata. "Dan kamu masih jadi alasanku percaya kalau cinta nggak butuh jarak buat tetap hidup." Kami duduk lama di bangku stasiun, tanpa banyak bicara. Semua rindu seolah menenangkan diri di antara diam kami. Tidak ada janji besar, tidak ada kata manis, hanya 2 orang yang belajar bahwa cinta bukan soal sering bertemu, tapi tentang hati yang tak menyerah, meski dipisahkan waktu dan ribuan kilometer. Ketika kereta berikutnya lewat dan angin sore berhembus, Reza menggenggam tanganku pelan. "Kita nggak tahu besok gimana, Novi, tapi hari ini aku di sini." Aku menatapnya tersenyum. Dan itu cukup. Kadang cinta tak harus selalu bersama. Yang penting, ia pulang. Meski hanya sebentar, cukup untuk mengingatkan bahwa jarak tak pernah bisa memisahkan hati yang benar-benar saling menunggu. Dalam hidup, cinta sejati bukan tentang seberapa sering kita bersama, tapi seberapa kuat kita bertahan saat jarak memisahkan. Novi dan Reza mengajarkan bahwa kesetiaan tidak diukur dari kata-kata manis, melainkan dari kesabaran dan keyakinan untuk tetap percaya, meski tak selalu mendapat kabar. Kadang, cinta paling indah justru hadir dalam diam, ketika 2 hati tetap saling menunggu tanpa memaksa waktu. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan pulang, tak peduli seberapa jauh jarak memisahkan. Yang penting, hati tetap setia, dan doa tak pernah berhenti menyebut nama yang sama.